Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 931. Xiao Chen awalnya ingin terbang langsung ke Istana Tianluo, tetapi Wan Hong sekarang telah mendirikan pusat di Istana Tianluo dan berencana memindahkan sekte meteorit ke sana. Namun saat melewati kota Tianluo, indera spiritualnya secara tidak sengaja mencium bau napas yang familiar, jadi dia berhenti untuk melihatnya. Tentu saja dia punya kesan terhadap Dilin, dan kesan itu sangat dalam. Saat pertama kali datang ke negeri dongeng, ia tidak memiliki alat sihir terbang yang memadai. Jarak dari negeri dongeng Jiangchu ke negeri dongeng Baekhyong sangat jauh, sehingga ia terpaksa naik perahu roh, dan kebetulan berada di kabin yang sama dengan Dilin. Dilin sangat sederhana. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, ia ceria, optimis, dan baik hati. Di tengah dunia peri yang begitu luas, tidak mudah baginya untuk tetap berpegang pada niat awalnya. Menyadari bahwa Dilin hanya diserang oleh kekuatan telapak tangan dan tidak dapat memulihkan napasnya, menyebabkan pusing, dan lukanya tidak serius, Xiao Chen mengeluarkan pil dan memberikannya kepadanya untuk diminum, dan mentransfer sedikit kekuatan abadi untuk membantunya mencerna obat dengan cepat. Hei, siapa kamu? Wu Lei menatap Xiao Chen dengan tatapan buruk, apakah kamu yang baru saja menelepon kami? Xiao Chen tidak menjawab, dan bahkan tidak melihat ke arah Wu Lei. Pada saat ini, Dilin yang telah cepat mencerna obat itu, terbangun dan sedikit terkejut saat melihat wajah Xiao Chen yang dikenalnya. Kamu, Xiao Chen. Dari keraguan hingga konfirmasi, Dilin menunjukkan ekspresi gembira. Aku tidak menyangka Xiao Chen akan muncul tepat ketika kita sedang membicarakannya. Ini benar-benar takdir. Apa kabar? Tanya Xiao Chen. Sepertinya, jauh lebih baik. Dilin mencoba berdiri dan mendapati bahwa selain rasa nyeri, ia tidak merasakan gejala utama lainnya. Bagaimana itu mungkin? Zhao Bing tampak terkejut dan bingung. Meskipun serangan telapak tangannya tidak berakibat fatal, dia seharusnya tidak baik-baik saja secepat itu. Tunggu, Xiao Chen. Bukankah ini nama Kaisar Xiao Dan? Mungkinkah dia orang yang dikenal Dilin, orang yang nama dan marganya sama dengan Kaisar Xiao Dan? Apakah kamu Xiao Chen? Wu Lei berjalan langsung ke arah Xiao Chen dan Dilin dan bertanya dengan arogan. Tanpa menunggu jawaban Xiao Chen, dia menatap Dilin dengan sinis dan berkata, "Oke, Dilin, apakah kamu sudah memikirkan ini sejak lama?" Lei, apa yang kamu bicarakan? Tanya Dilin bingung. Kau pasti sudah merencanakan untuk terluka sejak lama, sengaja membiarkan Xiao Chen ini muncul di waktu yang tepat, memberimu pil sembarangan, lalu kau akan baik-baik saja. Dengan begini, semua orang akan takjub dengan kekuatan pilnya. Dengan nama dan marga yang sama, dan bahkan pilnya begitu ampuh, semua orang pasti akan mengira dia Xiao Dandi, kan? Wu Lei tampak seolah-olah dapat melihat semua pikiran Dilin, dan nadanya dipenuhi dengan penghinaan yang kuat. Dilin tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, Lei, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana aku bisa tahu Xiao Chen akan muncul di sini? Masih berpura-pura. Wu Lei mencibir, lalu menoleh ke Xiao Chen dan berkata, berani sekali kau. Tahukah kau apa hukuman berpura-pura menjadi Kaisar Xiao Dan? Apakah kamu perlu berpura-pura untuk sesuatu seperti ini? Xiao Chen menatap Wu Lei dengan acuh tak acuh. Meskipun dia tidak mengetahui situasi spesifiknya, dia dapat menebak secara kasar hubungan antara Wu Lei, Dilin, dan Zhao Bing. Apa katamu? Wu Lei tercengang dan mencibir, apakah kau benar-benar mengira kau adalah Kaisar Xiao Dan? Xiao Chen melirik Wu Lei, tak peduli padanya. Ia mengunci tatapannya pada Zhao Bing dan bertanya, kaulah yang baru saja menyerang Dilin, kan? Jadi apa? Meskipun Zhao Bing merasa sedikit gugup, dia tetap berpura-pura tenang. Lagi pula, dia tidak bisa kehilangan muka di depan banyak orang. Dilin, bagaimana kau ingin menghadapinya? Xiao Chen bertanya pada Dilin. Disiplin. Tanya Dilin kaget. Xiao Chen, dia orang ketiga paling berbakat di sekte dalam sekte Guntur Ungu kita. Master sekte dan para tetua sangat menghormatinya. Dia bukan orang yang bisa kita ganggu. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kamu hanya perlu mengungkapkan pikiranmu yang sebenarnya. Kata Xiao Chen ringan. Aku sebenarnya tidak punya pikiran apa-apa. Akulah yang pertama kali memfitnah kakak seniorku, jadi aku pantas dihina seperti ini. Tapi aku harap kakak seniorku bisa lebih baik kepada Lei di masa depan. Kata Dilin sambil menundukkan kepalanya. Xiao Chen. Menghadapi situasi Dilin, Xiao Chen benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dilin tidak bisa dikatakan sederhana, tetapi justru yang terbaik. Karena Dilin tidak mau repot-repot denganmu, tampar saja dirimu sendiri 10 kali dan minta maaf, maka masalah ini akan selesai. Kata Xiao Chen kepada Zhao Bing. Bermimpilah. Kata Zhao Bing dengan marah, apa kau benar-benar berpikir kau jagoan? Apa kau percaya aku bisa membunuhmu dengan satu pedang? Di mana pedangmu? Tunjukkan padaku. Tanya Xiao Chen dingin. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Zhao Bing murka, dan dia menunjukkan puncak kultivasi Golden Immortalnya secara penuh, mengulurkan tangannya ke arah langit. Pedang api ungu, mendesis. Pelangi ungu meluncur turun dari langit dan tertangkap di tangan Zhao Bing. Tiba-tiba, energi api yang kuat menghilang, membuat udara di sekitarnya terasa seperti terbakar dan gelombang panas seperti air pasang. Sungguh kuatnya rasa penindasan.
Orang-orang di sekitar entah mundur tanpa sadar atau terdorong mundur oleh gelombang panas, semuanya dengan ekspresi terkejut. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 3 jenius teratas di Sekte Guntur Ungu, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Dewa Emas rata-rata, dan hampir sebanding dengan Raja Abadi setengah langkah. Kakak senior Zhao Bing tampaknya sangat marah. Mungkinkah dia benar-benar telah membunuh orang itu? Tanya seorang murid Sekte Guntur Ungu. Orang yang tidak tahu apa yang baik untuknya, bunuh saja dia, apa masalahnya? Kata murid Sekte Guntur Ungu lainnya dengan nada tidak setuju. Xiao Chen, lari. Kata Dilin dengan ngeri. Sudah terlambat. Zhao Bing menyeringai tajam dan tiba-tiba mengayunkan pedang api ungu. Wow! Cahaya pedang berbentuk busur yang membawa kekuatan api menebas ke arah Xiao Chen, mencoba membunuhnya. Tepat ketika semua orang mengira Xiao Chen akan tamat, mereka melihat cahaya pedang berbentuk busur itu tiba-tiba memantul setelah mendekati Xiao Chen dalam jarak 3 kaki, dan kembali ke jalur semula, menyerbu ke arah Zhao Bing dengan momentum yang tidak berkurang. Apa? Zhao Bing begitu tertegun hingga dia bahkan tidak punya waktu untuk mengumpulkan tenaganya untuk membela diri. Engah! Cahaya pedang berbentuk busur melewati tubuh, meninggalkan untaian bunga darah. Anda! Zhao Bing mengangkat jarinya dan menunjuk Xiao Chen, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia tidak bisa mengatakannya. Celepuk! Tubuh Zhao Bing yang hancur jatuh terbanting ke tanah, dan sejumlah besar darah mengalir dari dadanya yang hancur, sungguh pemandangan yang mengejutkan. Kau minta mati. Xiao Chen melirik Zhao Bing yang sudah meninggal, ekspresinya tetap tenang, seolah-olah semua itu tidak ada hubungannya dengan dia. Faktanya, Zhao Bing menyerang tetapi akhirnya terbunuh oleh pantulan jurusnya sendiri. Itu sepenuhnya bunuh diri dan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Zhao. Kakak senior Zhao Bing sudah meninggal. Semua orang di Sekte Guntur Ungu tiba-tiba terbangun, menatap Zhao Bing tergeletak di genangan darah dengan tak percaya, dan segera menjadi bingung. Zhao Bing sangat dihormati oleh sekte tersebut. Jika dia terbunuh, pemimpin dan tetua sekte akan murka, dan mereka pasti akan terlibat. Apa yang kamu lakukan di sini? Beruntungnya, seorang tetua Sekte Guntur Ungu turun dari langit. Ia sepertinya mengenali para murid Sekte Guntur Ungu yang berkumpul di sini, jadi ia bertanya kepada mereka dengan nada tidak menyenangkan. Penatua, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kakak senior Zhao Bing telah terbunuh. Wu Lei adalah yang pertama bereaksi. Ia bergegas menghampiri tetua Sekte Guntur Ungu dan menangis terseduh-seduh. Bab 932. Apa? Zhao Bing. Mendengar ini, ekspresi tetua Sekte Guntur Ungu berubah drastis. Ia bertanya dengan marah, siapa pelakunya? Dia. Mereka berhasil. Wu Lei menunjuk ke arah Dilin dan Xiao Chen dengan marah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa Zhao Bing? Namun, ia tidak membutuhkan Zhao Bing untuk setia padanya. Ia hanya menganggap Zhao Bing sebagai pendukung dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Dia mengorbankan tubuhnya dan akhirnya sampai pada hari ini, tetapi sekarang semuanya hancur. Jika Zhao Bing meninggal, bagaimana dia akan terus bertahan di sekte dalam? Jadi dia tidak hanya membenci Xiao Chen, tetapi juga Dilin. Pecundang ini terus berkata kalau dia memikirkannya, tapi dia selalu melakukan hal bodoh yang menghancurkan masa depannya. Penatua, kakak senior Zhao Bing meninggal dengan tragis, kalian harus membalaskan dendamnya. Teriak Wu Lei. Tetua Sekte Guntur Ungu melirik Zhao Bing, yang terbaring di genangan darah, dengan ekspresi muram, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang ditunjuk Wu Lei. Namun saat dia melihat Xiao Chen berdiri tak jauh darinya, dia mula-mula tertegun, lalu menampakkan ekspresi ngeri. Jika aku bilang dia bunuh diri, apa kau akan percaya? Xiao Chen menatap tetua Sekte Guntur Ungu dengan acuh tak acuh. Omong kosong, bagaimana mungkin kakak senior Zhao Bing bunuh diri? Wu Lei mengumpat dengan marah. Bang! Tetua Sekte Guntur Ungu tiba-tiba berbalik dan menamparkan wajah Wu Lei, membuatnya pingsan. Penatua, mengapa Anda? Wu Lei menutupi pipinya yang memerah dan menatap tetua Sekte Guntur Ungu dengan bingung. Kaisar Xiao Dan berkata Zhao Bing bunuh diri, jadi dia pasti bunuh diri. Beraninya kau mempertanyakan Kaisar Xiao Dan? Apa kau sudah bosan hidup? Teriak tetua Sekte Guntur Ungu dengan marah. Xiao, Kaisar Xiao Dan. Pupil mata Wu Lei mengecil. Apakah pemuda yang dikenal Dilin ini benar-benar orang nomor 1 di alam abadi Beiqiong, Kaisar Xiao Dan? Apakah kamu bercanda? Tetua Sekte Guntur Ungu mengabaikannya dan berlari kecil ke arah Xiao Chen, dengan hormat bertanya, Kaisar Xiao Dan, kapan Anda kembali? Apakah ini penting? Tanya Xiao Chen dingin, kalian orang-orang Sekte Guntur Ungu, pendidikan kalian sangat buruk. Apa kalian tidak tahu cara mengajar? Kalau tidak, aku akan mengirim seseorang untuk melindungi kalian. Mengirim seseorang untuk mengambil alih sama saja dengan melemahkan kekuatan pemimpin puncak Sekte Guntur Ungu, dan saat itu Sekte Guntur Ungu hanya akan tinggal nama saja. Xiao, Kaisar Xiao Dan, maafkan aku. Aku akan mendisiplinkannya dengan keras saat aku kembali. Kata tetua Sekte Guntur Ungu dengan panik. Ingat, tidak akan ada waktu berikutnya. Tentu saja, Xiao Chen tidak benar-benar ingin melakukan apapun terhadap Sekte Guntur Ungu, dia hanya ingin mengingatkan mereka. Lagi pula, hutannya luas dan ada berbagai macam burung. Ada ratusan ribu murid di Sekte Guntur Ungu. Tidak realistis untuk mengatakan bahwa mereka semua memiliki kualitas yang sangat tinggi.
Akan selalu ada beberapa murid yang buruk. Ya, tidak akan ada lagi. Tetua Sekte Guntur Ungu meyakinkan, merasa lega. Xiao Chen, kamu benar-benar. Dilin menatap Xiao Chen dengan tatapan kosong, sama seperti saat pertama kali bertemu dengannya, dan jelas tidak dapat menerima kenyataan ini. Orang yang dulu tinggal bersamanya di kabin kelas bawah di perahu roh tiba-tiba berubah menjadi Kaisar Xiao dan yang paling terkenal di alam abadi Baekhyong. Bahkan para tetua sekte pun harus memperlakukannya dengan sangat hormat. Itu sungguh tidak luar biasa. Itu tidak penting. Xiao Chen menepuk bahu Dilin dan berkata, jika kau takut diganggu di Sekte Guntur Ungu, mengapa aku tidak memperkenalkanmu ke Istana Tianluo atau Sekte Meteorit? Dilin memikirkannya dengan serius dan menggelengkan kepalanya, tidak, sebenarnya, aku baik-baik saja di Sekte Guntur Ungu. Aku sudah terbiasa. Baiklah. Xiao Chen tidak memaksanya, dan menoleh ke tetua Sekte Guntur Ungu dan berkata, Dilin adalah orang yang relatif jujur, jangan biarkan siapapun menggertaknya lagi. Itu sudah pasti, kata Zilei Zong cepat-cepat. Baiklah, aku masih ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Xiao Chen tidak ingin tinggal lama-lama, jadi dia mengucapkan sesuatu kepada Dilin dan terbang pergi. Dilin berdiri di sana dengan linglung, merasa seperti sedang bermimpi. Namamu Dilin. Tetua Sekte Guntur Ungu menatap Dilin dan bertanya. Ya, tetua, kata Dilin lemah. Kau kenal Kaisar Xiao dan, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Tanya tetua Sekte Guntur Ungu. Sebenarnya aku tidak tahu kalau Xiao Chen adalah Kaisar Xiao dan yang terkenal itu, dan aku dan Xiao Chen tidak punya hubungan dekat. Kata Dilin jujur. Kaisar Xiao dan memang bukan teman yang mudah, tapi fakta bahwa kau punya sedikit hubungan dengannya dan dia bisa berbicara untukmu adalah bukti kekayaanmu yang luar biasa. Tetua Sekte Guntur Ungu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saat kita kembali ke Sekte, aku akan merekomendasikanmu kepada Ketua Sekte, dan kau akan langsung menjadi murid inti Sekte Guntur Ungu. Mendengar ini, semua murid Sekte Guntur Ungu di sekitarnya menahan napas, mata mereka dipenuhi rasa iri dan penyesalan. Murid inti. Bukankah itu bahkan lebih kuat dari Zhao Bing? Jika mereka mampu membangun hubungan baik dengan Dilin sebelumnya, mungkin mereka bisa mendapatkan manfaat darinya dan dihargai oleh sekte tersebut. Sayangnya, kesempatan itu hilang selamanya. Dilin, aku. Wu Lei bereaksi dan tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat mengatakannya sejenak. Dilin meliriknya, tetapi tidak memarahinya dengan angkuh. Ia hanya menghela napas dan berkata kepada tetua Sekte Guntur Ungu, Tetua, aku agak lelah. Aku akan kembali dan beristirahat dulu. Xiao Chen tidak ragu-ragu dan langsung terbang ke Istana Tianluo, mengirimkan pesan suara untuk memberitahu Wan Hong agar bertemu di aula. Tuan, kau sudah kembali. Wan Hong juga sangat senang melihat Xiao Chen. Kembalilah dan lihat situasinya. Xiao Chen mengangguk dengan tenang dan bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di alam abadi Baekhyong baru-baru ini? Baiklah, ada beberapa hal yang ingin saya laporkan kepada Anda. Kata Wan Hong, yang pertama tentang senior Huo Qijue. Beliau bilang ada urusan mendesak dan harus meninggalkan Sekte Meteorit untuk sementara waktu. Beliau setuju dengan Anda, Guru, bahwa kita akan berbaikan nanti. Keadaan darurat. Xiao Chen tampak aneh, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Awalnya, saya hanya setuju dengan Huo Qijue bahwa dia akan melindungi Sekte Meteorit. Sekarang Sekte Meteorit sudah berada di jalur yang benar, keberadaannya di sana atau tidak terlalu penting, jadi saya biarkan saja. Yang kedua, Nona Namong pergi mengasingkan diri 7 hari yang lalu untuk menantang Kaisar Dan. Dia belum keluar. Aku tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Kata Wan Hong cemas. Perkembangan Sekte Meteorit selalu berkaitan erat dengan Danta, dan telah menerima bantuan besar dari Danta. Bahkan, Namong Yanran adalah murid Xiao Chen, jadi Wan Hong tentu saja sangat memperhatikan urusan Namong Yanran. Dengan kualifikasinya, cepat atau lambat dia pasti bisa mencapai Kaisar Alkimia. Xiao Chen sama sekali tidak terkejut. Ia masih sangat yakin dengan bakat alkimia Nangong Yanran. Hal ketiga, Wan Hong ragu untuk berbicara. Berita buruk. Xiao Chen mengerutkan kening. Apapun yang tidak berani dikatakan Wan Hong pasti merupakan berita buruk, dan berita yang sangat buruk. Ya, Wan Hong mengangguk, ini tentang Istana Es Phoenix. Istana Es Phoenix. Xiao Chen bingung. Apa yang terjadi dengan Istana Es Phoenix? 6 hari yang lalu, Menara Phoenix Ilahi Istana Phoenix S tiba-tiba meledak, membentuk pusaran angkasa. Kepala Istana Phoenix S, Nona Tang Zixuan, dan beberapa murid Istana Phoenix S tersapu oleh pusaran angkasa tersebut dan keberadaan mereka tidak diketahui. Kata Wan Hong perlahan. Apakah ada hal seperti itu? Xiao Chen tampak berpikir. Yan Qingcheng dipenjara di Menara Phoenix Ilahi oleh Master Istana Phoenix S, secara nominal sebagai hukuman tetapi sebenarnya sebagai pelatihan. Dan sekarang Menara Shen Huang tiba-tiba meledak. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Yan Qingcheng? Bab 933. Meskipun Istana Phoenix S mengalami masa kemunduran, ia masih menjadi salah satu dari 3 kekuatan teratas di alam abadi Baekhyong. Murid-muridnya semuanya perempuan, berjumlah 7 hingga 8.000, menjadikannya sangat kuat. Namun, saat Xiao Chen tiba di Istana Es Phoenix, ia mendapati bahwa tempat itu tidak lagi seperti dulu, dan jumlah orang telah berkurang setidaknya setengahnya.
Ribuan orang menghilang tiba-tiba. Tentu saja, tidak semuanya tersapu oleh pusaran spasial. Sebagian besar dari mereka meninggalkan Istana Es Phoenix setelah mengetahui bahwa istana itu akan runtuh lagi, dan mencari pengembangan di tempat lain. Kau tahu, ini baru hari ke-6 sejak kecelakaan itu. Kalau kepala Istana Es Phoenix tidak kembali, semakin banyak orang yang akan pergi. Masa depan Istana Es Phoenix tidak dapat diprediksi. Siapa? Istana Es Phoenix tampak berada dalam kondisi pertahanan dan kewaspadaan yang tinggi. Begitu Xiao Chen menerobos masuk, ia langsung dikepung. Namun, seseorang segera mengenali Xiao Chen. Kaisar Xiao Dan. Wanita terkemuka itu, yang mengenali Xiao Chen, terkejut dan segera melangkah maju untuk memberi hormat. Istana Phoenix Es Wei Jin, salam untuk Kaisar Xiao Dan. Xiao Chen melirik Wei Jin sejenak, masih teringat sedikit kesan tentangnya di benaknya. Ketika Pei Tianyu dan Tang Zixuan mengadakan pesta pertunangan mereka, Wei Jin juga hadir bersama kepala Istana Es Phoenix dan tetua Yun King. Ia jelas merupakan murid Istana Es Phoenix yang sangat berprestasi. Apakah kamu sekarang adalah kepala Istana Es Phoenix Palace? Tanya Xiao Chen. Aku akan menjadi kepala istana sementara. Kata Wei Jin. Aku selalu percaya bahwa kepala istana dan para tetua akan baik-baik saja. Cepat atau lambat mereka akan kembali. Di mana menara Phoenix Ilahi? Bawa aku melihatnya. Xiao Chen tidak tahu kebenarannya dan tidak berani mengambil kesimpulan gegabah. Baiklah, silakan ikuti aku. Apakah ini bekas lokasi menara Divine Phoenix? Xiao Chen menatap tanah datar yang kosong dengan ekspresi bingung di wajahnya. Awalnya dia mengira ledakan menara Phoenix akan menyebabkan pusaran spasial, dan pemandangan akan menjadi kacau balau, dengan tembok-tembok yang pecah dan reruntuhan yang tertinggal. Namun, tempat ini hanyalah tanah datar tanpa sisa apapun, bahkan kerikil atau puing pun tidak ada. Tempat ini sangat bersih. Apakah kamu membersihkan tempat ini setelahnya? Xiao Chen bertanya pada Wei Jin. Tidak. Wei Jin menggelengkan kepalanya. Tentu saja kami tidak akan merusak lokasi kecelakaan. Kami sudah menjaganya dengan baik dan belum membersihkannya. Dengan kata lain, setelah menara Phoenix Ilahi meledak, pemandangannya menjadi seperti ini. Tanya Xiao Chen. Tepatnya, inilah yang terjadi setelah pusaran spasial menyapu. Wei Jin menceritakan kejadian itu. Ledakan menara Phoenix Ilahi memang meninggalkan jejak di tempat kejadian, tetapi pusaran spasial menghapus semua jejak. Kepala istana, para tetua, Zixuan, dan yang lainnya semuanya menghilang. Sengaja menghancurkan jejak agar tidak bisa dilacak. Xiao Chen merenung. Kaisar Xiao Dan, apakah menurutmu kepala istana dan yang lainnya bisa kembali dengan selamat? Tanya Wei Jin penuh harap. Aku tidak tahu apakah mereka bisa kembali, tapi nyawa mereka seharusnya tidak dalam bahaya. Kata Xiao Chen. Benar-benar, Wei Jin tiba-tiba tampak bersemangat. Bagaimanapun, dia yakin betul bahwa kepala istana dalam keadaan aman dan sehat, dan itu hanya cara untuk menghibur dan menyemangati dirinya sendiri. Tetapi Xiao Chen setuju dengan pendapatnya, yang tidak diragukan lagi memberinya keyakinan dan motivasi besar. Yah, kalau aku tidak salah, ini adalah kecelakaan buatan manusia. Kata Xiao Chen. Kecelakaan buatan manusia. Pupil mata Wei Jin mengecil. Apakah seseorang yang bisa melakukan hal seperti itu masih bisa disebut manusia? Tidak berlebihan jika menyebutnya dewa, kan? Kekuatan orang ini jauh melampaui imajinasimu, jadi wajar saja jika kamu tidak bisa mengerti. Xiao Chen tidak melebih-lebihkan. Menurut pertimbangannya, orang yang menyebabkan insiden ini setidaknya telah mencapai tingkat seorang kaisar agung, dan tidak akan jauh lebih lemah daripada dewa ketiadaan di puncak kekuasaannya. Terlebih lagi, orang ini pasti ada hubungannya dengan Istana Es Phoenix atau Menara Divine Phoenix. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan kekuatan sihir spasialnya untuk menculik begitu banyak orang. Dalam kasus Istana Es Phoenix, pihak lain telah membersihkan semua jejak. Bahkan jika Xiao Chen ingin melacak mereka, dia tidak punya cara untuk memulai, jadi dia hanya bisa mengesampingkannya untuk sementara waktu. Selain itu, struktur alam abadi Baekhyong secara bertahap menjadi lebih jelas, dan model dengan sekte meteorit sebagai pusatnya berada di jalur yang benar, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Oleh karena itu, setelah menjelaskan beberapa hal kepada Wan Hong, Xiao Chen meninggalkan alam abadi Baekhyong lagi. Target berikutnya, tanah tak bertuan. Masalah monumen ramalan itu bisa besar atau kecil, dia perlu pergi dan melihatnya sendiri. Ia tak pernah terpikir untuk menjadi seorang penyelamat, tetapi jika dunia peri benar-benar dilanda bencana yang menghancurkan dunia, bagaimana mungkin ia hanya berdiam diri dan tak berbuat apa-apa? Setidaknya, kita harus berusaha semampu kita. Sesuai dengan namanya, No Man's Land adalah wilayah tak berpenghuni yang belum dieksplorasi dan dikembangkan oleh manusia serta penuh dengan misteri dan hal yang tidak diketahui. Sebulan kemudian, cahaya perak mendarat di kota kuno Hongshan di perbatasan tanah tak bertuan. Kota kuno Hongshan memiliki sejarah panjang dan merupakan satu-satunya kota dalam radius jutaan kilometer di tepi tanah tak bertuan. Menurut Xiao Chen, karena wilayah tak bertuan ini terkenal kejam dan penuh misteri serta tabu, hanya ada sedikit turis di kota kuno Hongshan. Hanya beberapa penduduk asli yang telah meninggalkan rumah mereka dan masih tinggal di sini. Namun, saat Xiao Chen tiba, ia secara tak terduga menemukan bahwa kota kuno Hongshan 100 kali lebih ramai daripada sebelumnya, dengan perahu-perahu spiritual khusus yang beroperasi bola-balik untuk menjemput dan mengantar orang.
Apakah ini sudah dikembangkan menjadi kawasan wisata? Xiao Chen diam-diam terkejut. Tetapi dia tidak berniat menjelajah dan hanya berjalan melewati kota kuno Hongshan. Jika kita pergi sekitar 3.000 mil ke utara kota kuno Hongshan, kita akan mencapai perbatasan tanah tak bertuan. Kakak, kamu mau menjelajah daerah yang tak berpenghuni itu? Tepat saat Xiao Chen hendak meninggalkan kota, seorang pria menyambut Xiao Chen dengan senyuman di wajahnya dan sangat antusias. Kurasa begitu. Xiao Chen mengangguk santai. Kalau begitu, apakah kau ingin bergabung dengan kelompok? Tanya pria itu. Kelompok ekspedisi Taring Serigala kami adalah kelompok ekspedisi paling bergengsi di kota kuno Hongshan. Kami telah bertugas di kota kuno Hongshan selama 100 tahun. Kami memiliki pengalaman terluas dan familiar dengan medan daerah tak berpenghuni ini. Kami juga memiliki beberapa kaisar abadi untuk melindungi kami dan menghadapi segala macam bencana dan kesulitan. Lelaki itu berbicara tanpa henti, kefasihannya kelas 1, dan dia nyaris memanjakan diri sendiri. Xiao Chen pasti sangat terkejut saat mendengar ini. Bisnis eksplorasi sebenarnya telah berkembang di sini, dan kelompok seringkali diorganisasi untuk menjelajahi daerah tak berpenghuni. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, seberapa jauh tim ekspedisimu bisa masuk ke wilayah tak bertuan? Ada tanah tak bertuan yang dalam dan terpencil. Yang disebut area terlarang, tentu saja, mengacu pada wilayah tak bertuan yang dalam. Jika Anda hanya berkeliaran di pinggirannya, umumnya tidak akan ada masalah besar, dan kaisar abadi atau bahkan raja abadi dapat melindungi diri mereka sendiri. Mendengar ini, pria itu dengan bangga berkata, Anda telah mengajukan pertanyaan yang tepat. Tanah tak bertuan dapat dibagi menjadi 7 area berdasarkan kedalamannya. Tingkat kesulitannya meningkat secara berurutan. Hanya ada 3 kelompok ekspedisi di kota kuno Hongshan yang mampu memasuki area ke-6, dan kelompok ekspedisi Taring Serigala kita adalah salah satunya. Melihat ekspresi Xiao Chen yang penuh pertimbangan, pria itu jelas mengira Xiao Chen tergerak, jadi dia berusaha lebih keras untuk menjual produk tersebut kepadanya. Anak muda, kau harus tahu bahwa semakin dalam kau memasuki wilayah tak bertuan, semakin banyak peluang yang ada, dan semakin besar pula kemungkinan mendapatkan harta karun. Baru kemarin, seorang jenius abadi emas mendapatkan senjata abadi lengkap dan bermutu tinggi di distrik ke-6. Itu adalah harta karun yang bahkan akan membuat iri kaisar abadi. Bab 934. Seolah takut Xiao Chen akan terlalu khawatir, pria itu melanjutkan, tentu saja, jangan khawatir. Selama kau menerima rombongan kami, kelompok ekspedisi Taring Serigala, akan berkewajiban untuk menjamin keselamatan pribadi dan finansialmu. Di kota kuno Hongshan, tak seorang pun berani tidak menghormati kami. Kau bilang kita memasuki daerah tak berpenghuni itu untuk menjelajah, untuk menemukan harta karun. Xiao Chen mendengarkan cukup lama dan sampai pada suatu kesimpulan. Tentu saja. Tanpa harta karun itu, siapa yang berani mengambil risiko sebesar itu memasuki wilayah tak berpenghuni? Jawab pria itu dengan santai. Apakah ada banyak harta karun di daerah tak berpenghuni itu? Tanya Xiao Chen. Dalam kesannya, memang ada beberapa reruntuhan kuno dan medan perang jauh di dalam tanah tak bertuan, dengan banyak senjata rusak, baju zirah, harta karun kuno dan sejenisnya yang tertinggal, tetapi tidak ada apapun di luar tanah tak bertuan itu. Dan kalaupun ada harta karun di luar wilayah tak bertuan itu, harta karun itu pasti sudah ditambang sejak lama setelah ratusan tahun ditambang. Bagaimana mungkin tempat itu masih menarik begitu banyak orang saat ini? Anak muda, sepertinya kau tidak tahu apapun tentang situasi di tanah tak bertuan itu. Pria itu menatap Xiao Chen dengan aneh. Aku pernah ke sini sekali sebelumnya, dan sudah lama aku tidak memperhatikan berita di sini. Xiao Chen mengangguk. Begitu. Mendengar ini, pria itu dengan sabar menjelaskan kepada Xiao Chen, tanah tak bertuan ini sangat berbeda dari sebelumnya. Lingkungannya semakin keras, dan badai maut sering terjadi. Badai kematian. Ya, badai itu tidak seperti bencana alam biasa, karena bencana alam jelas tidak mencapai tingkat itu. Kata pria itu dengan rasa takut yang masih tersisa. Badai maut juga dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan ukuran, yang persis sama dengan 7 wilayah yang kita kenal, totalnya 7 tingkatan. Kalau itu badai maut level 7, bahkan kaisar abadi pun akan kesulitan menahannya. Pria itu berhenti sejenak, lalu berbisik, 7 wilayah yang kita bagi, tentu saja, adalah wilayah terluar tanah tak bertuan. Konon, jauh di dalam tanah tak bertuan, ada badai level 8 dan level 9 yang jauh lebih dahsyat yang mampu merobek angkasa dan langsung mencekik kaisar abadi terkuat sekalipun. Tampaknya wilayah tak bertuan itu telah banyak berubah. Xiao Chen merenung. Dia belum pernah melihat badai maut di tanah tak bertuan sebelumnya, dan dia bahkan tidak menghadapi bahaya apapun. Rasanya seperti berjalan di jalanan. Kali ini, ia berharap dapat merasakan bahaya di wilayah tak bertuan. Jadi, harta karun di luar sana tersapu ke sini oleh badai kematian. Tanya Xiao Chen tiba-tiba. Ya. Pria itu mengangguk. Setelah setiap badai, selalu ada banyak harta karun yang tertinggal di pinggiran, terkubur oleh pasir kuning. Mereka butuh orang untuk menjelajahinya. Begitulah rantai industri kami terbentuk. Oke, aku mengerti. Kata Xiao Chen sambil mengangkat tangannya dan mengubahnya menjadi sekantong batu abadi, melemparkannya kepada pria itu, sambil berkata, tim ekspedisi tidak lagi dibutuhkan. Tim ini sudah menyita banyak waktumu. Ini hadiahmu.
Pria itu tanpa sadar mengambil kantong batu peri, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia menemukan bahwa Xiao Chen telah terbang dan menghilang di ujung langit dalam sekejap mata. Kecepatannya luar biasa. Pria itu terkejut dan terdiam. Menurutnya, akan sangat berbahaya bagi Xiao Chen untuk memasuki wilayah tak bertuan itu sendirian, dan apakah dia bisa kembali hidup-hidup adalah masalah lain. Lihat betapa banyak isinya. Pria itu membuka kantong batu peri dan bersiap untuk melihat petunjuk yang diberikan oleh Xiao Chen. Dia hanya menjawab beberapa pertanyaan akal sehat dari Xiao Chen, dan awalnya mengira Xiao Chen paling banyak akan memberinya beberapa batu abadi sebagai tanda terima kasihnya. Namun ketika tas itu dibuka dan dia kehilangan beberapa kali dengan serius, dia agak bingung. 100.000 semoku. Ketika Xiao Chen melangkah ke daerah tak berpenghuni, dia melihat banyak orang mendulang pasir atau menggunakan alat spiritual khusus untuk mendeteksi reaksi spiritual dan mencari harta karun. Wilayah pinggirannya terbagi menjadi 7 area. 3 area pertama relatif aman, sehingga semuanya dihuni oleh para penggarap independen yang bertindak sendiri atau membentuk aliansi sementara. Saat Anda mencapai area keempat, Anda akan dibagi menjadi tim ekspedisi, dan mereka akan dikawal oleh Raja Abadi dan Kaisar Abadi yang kuat. Xiao Chen melihat sekilas dan melihat beberapa orang yang telah menemukan harta karun langka dan sangat gembira untuk waktu yang lama. Xiao Chen berpikir, mungkin beginilah cara pesawat ulang-alik bulan perak menyebar. Melanjutkan perjalanannya, Xiao Chen segera tiba di area ketujuh yang paling berbahaya. Hanya ada beberapa lusin orang di sini, dan di antara mereka ada sebuah tim yang mungkin merupakan kelompok ekspedisi tingkat atas yang setingkat dengan Langya, dikawal oleh 3 kaisar abadi. Beberapa lainnya adalah petani independen yang tak kenal takut dan membentuk aliansi sementara. Mereka tidak memiliki perlindungan apapun, dan jika menghadapi bahaya, mereka hanya bisa menunggu kematian. Tentu saja, Xiao Chen tidak peduli dan langsung melaju, melewati area ketujuh dan menuju lebih dalam. Hei, apa itu tadi? Kamu melihatnya? Saya melihatnya. Sepertinya itu seseorang, dan seorang remaja. Astaga, apa ini benar? Apa dia benar-benar akan mati? Dia benar-benar terburu-buru ke sana. 7 area yang dibagi berdasarkan jumlah orang semuanya berada di luar wilayah tak bertuan. Setelah area ketujuh, Anda akan memasuki lapisan dalam tanah tak bertuan. Akan ada zona terlarang yang sesungguhnya bagi kehidupan, dan siapapun yang memasukinya hampir pasti akan mati. Orang bodoh lainnya, terobsesi menjadi kaya. Tanah tak bertuan dikenal sebagai zona terlarang bagi kehidupan. Bahkan Kaisar Yuan memimpin selusin Kaisar Abadi masuk dan hampir musnah. Ya, konon Kaisar Yuan meninggal setelah pulih dari luka-lukanya. Ini berarti rekor zona terlarang kehidupan tetap utuh. Siapapun yang masuk akan mati. Mengapa aku mendengar bahwa Kaisar Abadi pernah memasuki wilayah tak bertuan dan keluar dengan selamat? Benarkah? Kamu yakin? Aku tidak yakin. Aku hanya mendengarnya dari orang lain, tapi kalau ada orang di dunia ini yang bisa kembali dengan selamat dari zona terlarang kehidupan, hanya dia, Tuan. Baiklah, saya setuju dengan itu. Tempat ini benar-benar telah banyak berubah, bahkan lanskapnya pun berubah. Xiao Chen terus masuk lebih dalam ke wilayah tak bertuan itu. Zona terlarang kehidupan yang ditakuti orang lain hanyalah kunjungan kembali kepadanya. Tetapi mungkin, seperti yang dikatakan pria itu, di sini sering terjadi badai, yang menyebabkan perubahan besar pada medan, sehingga sulit baginya untuk mengenali jalan. Setelah terbang sekitar setengah jam lagi, cuaca mulai memburuk. Langit tertutup lapisan kegelapan, dan kabut mulai muncul, disertai pasir dan debu. Hanya dengan sekali tarikan napas, pasir akan terhisap ke dalam mulut Anda. Tentu saja ini bukan tugas yang sulit bagi Xiao Chen. Tetapi pada saat ini, ekspresi Xiao Chen tiba-tiba berubah. Apakah ada seseorang di depan? Terkejut, ia memperluas indera spiritualnya dan dengan jelas melihat sesosok tubuh bergerak maju dengan hati-hati dalam kabut tebal di depannya. Setelah memikirkannya, Xiao Chen memperlambat langkahnya dan mendarat, menyusul sosok itu. Gadis ini tampak baru berusia 17 atau 18 tahun. Ia mengenakan gaun ungu yang memperlihatkan keanggunannya, sosoknya yang ramping, penampilannya yang anggun, dan keanggunannya yang menawan. Yang lebih mengejutkan Xiao Chen adalah bahwa kultivasi gadis itu telah mencapai tingkat kedua Kaisar Abadi. Namun, meskipun ia adalah Kaisar Abadi tingkat kedua, ia tak kuasa menahan gemetar ketakutan di zona terlarang kehidupan ini. Ia selalu waspada dan tak berani lengah sedikit pun. Jadi ketika Xiao Chen menyusulnya dari belakang, gadis itu seperti kelinci yang ketakutan. Ia segera melompat menjauh dan menatap Xiao Chen dengan gugup. Bab 935. Melihat Xiao Chen adalah manusia biasa dan tidak terlihat jauh lebih tua darinya, gadis itu diam-diam menghela napas lega, tetapi masih belum sepenuhnya menurunkan kewaspadaannya. Kamu, siapa kamu? Aku ingin menanyakan hal yang sama padamu. Kata Xiao Chen dengan tenang, menatap gadis berbaju ungu itu. Apa kau tidak tahu di mana tempat ini? Kau memasuki zona terlarang ini sendirian. Apa kau tidak peduli dengan nyawamu? Tentu saja aku tahu, tapi aku punya cukup kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Kata gadis berpakaian ungu dengan tidak setuju. Hanya seorang Kaisar Abadi tingkat 2, dan kau benar-benar berani mengatakan itu. Xiao Chen mencibir. Gadis berbaju ungu itu terkejut ketika Xiao Chen mengungkapkan tingkat kultivasinya. Ia melirik Xiao Chen dan bertanya, kau juga ikut masuk.
Bukankah itu berarti zona terlarang yang dikabarkan ini tidak seseram itu? Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, jika kamu kembali sekarang, kamu mungkin masih bisa sampai tepat waktu. Aku tidak menginginkannya. Cerpelai kecilku hilang. Aku ingin mendapatkannya kembali. Gadis berbaju ungu itu keras kepala dan mengabaikan Xiao Chen, terus bergerak maju. Namun, pada saat ini, sebuah kekuatan yang tak terjelaskan tiba-tiba melonjak di hadapannya. Di tengah kilat dan guntur, sebuah tornado muncul dari tanah, dengan skala lebih dari ribuan kaki. Di depan tornado yang dahsyat ini, Xiao Chen dan gadis berbaju ungu itu sekecil 2 ekor semut. Ini. Gadis berbaju ungu itu terkejut dan menatap tornado yang tiba-tiba muncul dengan kaget, merasa tertekan dan takut yang tak dapat dijelaskan. Dia punya firasat bahwa jika dia terjebak dalam tornado itu, dia akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tornado yang dahsyat bisa menghancurkan ruang angkasa dengan mudah. Xiao Chen berdiri di belakang gadis berbaju ungu dan berkata sambil tersenyum tipis, apa kau yakin masih ingin maju dalam situasi ini? Ini semua salahmu. Gadis berpakaian ungu itu mundur ke sisi Xiao Chen dan melotot marah ke arahnya. Jam berapa sekarang, dan orang ini masih bisa tertawa? Apa hubungannya denganku? Kata Xiao Chen tanpa berkata-kata. Aku sudah di sini selama 3 jam dan tidak terjadi apa-apa. Tapi sekarang setelah bertemu denganmu, aku langsung dihadapkan dengan badai maut setidaknya level 10. Apa menurutmu aku harus menyalahkanmu? Gadis berbaju ungu itu menggertakkan giginya. Sepertinya masuk akal. Xiao Chen mengangguk, lalu melirik tornado yang bergerak cepat ke arah mereka dan berkata, tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan ini. Ayo kita pikirkan cara melarikan diri. Bukankah kau bilang kau punya kemampuan untuk melindungi diri sendiri? Aku tidak akan membawamu meskipun aku punya satu. Tunggu saja di sini sampai mati. Gadis berbaju ungu itu berkata demikian sambil berlari ke samping dan mengeluarkan jimat yang mengandung kekuatan misterius. Ia membisikkan sesuatu, seolah mendesak jimat itu agar berfungsi. Jimat teleportasi ruang angkasa terarah. Xiao Chen menatap jimat di tangan gadis berpakaian ungu itu, seolah tengah memikirkan sesuatu. Nilai jimat teleportasi ruang terarah hampir sebanding dengan jimat pemecah batas, dan termasuk jenis jimat tingkat sangat tinggi. Meskipun jimat teleportasi ruang terarah jauh lebih rendah daripada jimat pemecah batas dalam hal kekuatan menerobos ruang, jimat ini kuat dalam teleportasi terarah. Singkatnya, jimat teleportasi terarah dapat menetapkan titik awal terlebih dahulu, dan kemanapun Anda pergi, selama Anda mengaktifkan jimat teleportasi, Anda dapat kembali ke titik awal secara instan. Secara umum, orang yang memiliki jimat semacam ini akan menggunakannya untuk menyelamatkan nyawa mereka. Mereka akan menetapkan titik awal di tempat yang benar-benar aman, seperti base camp mereka, dan ketika mereka menghadapi bahaya, mereka akan menggunakan jimat untuk melarikan diri dari bahaya secara instan. Namun, jimat jenis ini sangat sulit dibuat, dan bahannya langka, jadi bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh kekuatan biasa. Dari sini kita dapat melihat bahwa identitas gadis berbaju ungu itu luar biasa. Hei, apa yang kau lakukan di sana? Kemari, teriak gadis berbaju ungu itu kepada Xiao Chen. Xiao Chen terkejut dan berkata dengan tenang, bukankah kau bilang kau tidak akan membawaku bersamamu dan meninggalkanku di sini untuk mati? Itu cuma omelan. Kamu beneran mau mati? Gadis berbaju ungu itu sangat marah. Tentu saja dia berkata begitu karena sedang depresi. Sebenarnya, dia tidak tega melihat seseorang meninggal tanpa pertolongan. Awalnya dia berpikir, jika Xiao Chen takut mati, dia pasti akan mengikutinya dengan senang hati dan dengan memelas meminta pertolongan padanya, lalu dia bisa menggoda Xiao Chen dan menyelamatkan mukanya. Namun, reaksi Xiao Chen membuatnya terkejut. Ia sama sekali tidak peduli, seolah-olah tidak peduli dengan hidup atau mati. Akibatnya, dia harus rendah hati dan membujuk Xiao Chen. Apa ini? Aku tidak menyangka kau masih punya hati nurani. Kata Xiao Chen sambil tersenyum, tapi jimat teleportasi luar angkasamu tidak bisa digunakan di sini. Apa? Gadis berbaju ungu itu terkejut, lalu menyangkalnya, mustahil. Jimat teleportasiku tidak pernah gagal. Kalau tidak percaya, coba saja, kata Xiao Chen santai. Oke, jangan menyesalinya. Xiao Chen sendiri menolak untuk datang, dan gadis berbaju ungu tidak punya kewajiban untuk mati bersama Xiao Chen, jadi dia segera mengaktifkan jimat teleportasi luar angkasa. Pada awalnya, simbol teleportasi ruang angkasa berkedip. Namun tak lama kemudian, suatu kekuatan yang tak dapat dijelaskan menekan jimat teleportasi luar angkasa tersebut, menyebabkannya berhenti berfungsi dan kehilangan keilahiannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ini tidak berguna? Gadis berbaju ungu itu tertegun di tempat dan hampir merobek jimat itu hingga berkeping-keping karena panik. Apa kau benar-benar berpikir zona terlarang kehidupan hanya omong kosong? Xiao Chen menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Jika ada yang bisa lolos hanya dengan jimat spasial acak, orang-orang tidak akan begitu menghormati tempat ini selama bertahun-tahun. Kengerian zona terlarang kehidupan terletak pada aturannya yang kacau dan fakta bahwa zona tersebut diselimuti kekuatan misterius. Sihir, kekuatan supranatural, jimat, terbang. Semuanya tidak akan efektif di sini, dan pertarungan hanya bisa mengandalkan kekuatan dasar. Kultivasi Kaisar Yuan sudah berada di level tertinggi, dan ia hampir tak memiliki saingan di bawah Kaisar Agung. Namun,
Karena alasan ini, ia berulang kali mengalami kemunduran. Selain itu, istrinya diserang dan dibunuh, yang mengalihkan perhatiannya dan akhirnya dikalahkan oleh malaikat jatuh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Gadis berbaju ungu itu bagaikan seekor semut di wajan panas, berlarian ke sana kemari karena panik. Tornado itu makin dekat, dan meskipun dia berusaha sekuat tenaga menahannya, dia lama-kelamaan tidak mampu menahan tekanannya. Sekalipun kita kembali, tanpa bisa terbang, kecepatan kita pasti tidak akan secepat tornado, dan tetap saja akan buntu. Apakah kamu cemas sekarang? Xiao Chen menatapnya dan berkata, berhentilah berkomentar sarkastis dan pikirkan solusinya. Apa kita benar-benar akan mati di sini bersama? Air mata menggenang di mata gadis berbaju ungu itu. Tentu saja dia tidak ingin mati. Dia masih punya banyak kehidupan. Bagaimana mungkin dia mati di sini? Aku tidak tertarik mati bersamamu. Xiao Chen berkata ringan, tiba-tiba berbalik dan berjalan maju. Hei, kamu lagi ngapain? Gadis berbaju ungu itu hanya terkejut. Alih-alih menghindari tornado saat ini, kamu malah terus bergerak maju. Apa kamu benar-benar ingin bunuh diri? Tepat saat dia bertanya-tanya apakah Xiao Chen datang ke sini dengan sengaja untuk mencari kematian, pemandangan berikutnya membuatnya berdiri di sana dengan linglung. Tepat saat tornado itu hendak mencabik-cabik tubuh Xiao Chen mengangkat tangannya dan memadatkan pedang, lalu menebasnya dengan gerakan yang menggemparkan dunia selama-lamanya. Ledakan. Gempa dahsyat itu seketika menyapu area seluas ribuan mil, menyebabkan langit berputar dan bumi retak. Pemandangan yang luar biasa. Tornado yang membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia perlahan menghilang dan lenyap begitu saja dengan serangan pedang yang tampaknya biasa saja ini. Bab 936. Ini. Gadis berbaju ungu itu menatap sosok yang membelakanginya dengan kaget. Untuk sesaat, ia merasa sosok itu begitu misterius dan tak terduga. Kalau dipikir-pikir, tidak semua orang sebodoh dia, cukup bodoh untuk berani memasuki zona terlarang dalam kehidupan. Xiao Chen menertawakannya karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, tetapi sebenarnya dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia memasuki zona terlarang kehidupan karena ketidaktahuannya, sementara Xiao Chen memasuki zona terlarang kehidupan dengan percaya diri. Setelah menunggu beberapa saat, badai benar-benar reda. Meskipun masih ada beberapa pasir dan debu yang berterbangan di langit, itu bukan masalah besar lagi dan kami bisa bergerak bebas. Kau hebat. Gadis berbaju ungu itu berlari ke arah Xiao Chen dengan gembira dan berkata dengan kagum, dari semua orang yang pernah kutemui, selain leluhur paling terhormat di keluarga kita, kaulah yang paling hebat. Leluhur paling senior. Xiao Chen tertegun. Apakah keluargamu punya banyak leluhur? Ya, keluarga kami punya banyak leluhur, masing-masing dari mereka adalah fosil hidup yang kuno, dan saya tidak tahu sudah berapa lama mereka hidup. Gadis berpakaian ungu itu berkata demikian, lalu memutar matanya dan tersenyum manis pada Xiao Chen, namaku Xuan Waner, siapa namamu? Xuan Waner. Xiao Chen menatap gadis berpakaian ungu itu dan berkata dengan tenang, apakah itu Xuan Yuan Waner? Keluarga Xuan Yuan, tidak heran. Jika itu berasal dari keluarga Xuan Yuan, maka banyak hal dapat dijelaskan secara masuk akal. Ah, bagaimana kamu tahu? Xuan Yuan Waner memandang Xiao Chen dengan heran. Nama keluarga Xuan Yuan terlalu istimewa, jadi dia tidak berani memberitahu Xiao Chen nama aslinya secara langsung. Tanpa diduga, Xiao Chen langsung menebaknya. Kau sudah menunjukkan terlalu banyak kekurangan. Selain menjadi pewaris keluarga Xuan Yuan, aku tidak bisa memikirkan identitas lain yang memenuhi persyaratanmu. Kata Xiao Chen ringan. Apakah kamu kenal dengan keluarga Xuan Yuan kami? Xuan Yuan Waner tampak aneh. Ayahnya memberitahu dia bahwa keluarga Xuan Yuan tidak terlibat di dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak banyak orang di dunia luar yang pernah mendengar tentang keluarga Xuan Yuan, apalagi memahami keluarga Xuan Yuan. Aku tidak bisa bilang aku sangat akrab dengannya, tapi pasti ada hubungannya. Meskipun Xiao Chen berkultivasi menjadi tubuh suci di keluarga Xuan Yuan, dia hanya memiliki sedikit kontak dengan keluarga Xuan Yuan dan hanya mengenal beberapa orang di keluarga Xuan Yuan. Benarkah? Apa hubungannya? Xuan Yuan Waner menjadi bersemangat. Xiao Chen pasti membangkitkan minatnya yang besar. Dia memiliki identitas misterius, kuat, bebas masuk dan keluar dari area terlarang yang tak berpenghuni, dan memiliki hubungan dengan keluarga Xuan Yuan. Sulit untuk tidak membangkitkan rasa ingin tahu. Xiao Chen jelas tidak berniat menceritakan kejadian masa lalu itu kepada Xuan Yuan Waner. Ia berkata dengan tenang, musangmu mungkin tidak bisa ditemukan. Aku sarankan kau kembali melalui jalan yang sama saat kau datang. Ada lebih dari sekadar badai maut di kedalaman tanah tak bertuan. Badai kematian itu tentu saja mengerikan, tetapi rahasia di balik wilayah tak bertuan itu jauh lebih dari itu. Memikirkan tornado tadi, Xuan Yuan Waner merasa sedikit takut. Jika dia tidak bertemu Xiao Chen secara kebetulan, dia mungkin sudah meninggal di sini hari ini. Bagaimana denganmu? Apa kau tidak pergi keluar? Tanya Xuan Yuan Waner. Aku punya hal lain yang harus dilakukan. Setelah berkata demikian, Xiao Chen berbalik dan berjalan semakin jauh ke daerah tak bertuan itu. Tunggu aku. Kata Xuan Yuan Waner tanpa henti mengejarnya, aku sudah lama di sini. Aku mungkin tidak akan bisa menemukan jalan pulang. Bagaimana kalau aku dalam bahaya? Kurasa lebih aman mengikutimu. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam hal arah? Tanya Xiao Chen tanpa bisa berkata-kata.
Aku belum pernah pergi jauh. Kata Xuan Yuan Waner, kau seharusnya tahu kalau keluarga Xuan Yuan terisolasi dari dunia luar. Ini pertama kalinya aku bisa keluar dan bermain sejak aku lahir. Mendengar ini, Xiao Chen berhenti dan berkata kepadanya, kau boleh ikut aku kalau mau. Berikan jimat teleportasi luar angkasamu. Oke, setuju. Xuan Yuan Waner memikirkannya dan menyadari bahwa jimat teleportasi ruang angkasa tidak dapat digunakan di sini, dan tidak ada gunanya menyimpannya untuk dirinya sendiri, jadi dia mengeluarkannya dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Ikuti dengan seksama, jangan menyimpang. Xiao Chen mengambil jimat teleportasi luar angkasa dan terus bergerak maju. Seperti yang dikatakan Xuan Yuan Waner, jika dia kembali melalui rute yang sama sekarang, dia mungkin benar-benar menghadapi bahaya. Dan ada satu keuntungan membiarkan dia mengikuti. Xiao Chen telah berada di tanah tak bertuan, tetapi dia tidak akan menemui bahaya apapun, tidak ada badai kematian, dan tidak ada malaikat jatuh. Dia bertanya-tanya apakah situasinya akan berbeda jika dia membawa seseorang bersamanya. Xuan Yuan Waner menyalahkannya atas badai kematian tadi. Namun sebenarnya, menurutnya, badai kematian itu jelas ditujukan kepada Xuan Yuan Waner, dan dia hanya kebetulan lewat. Jadi idenya adalah menggunakan Xuan Yuan Waner sebagai umpan untuk menggali rahasia yang tersembunyi di tanah tak bertuan. Meski melakukan hal itu berarti mengambil keuntungan dari Xuan Yuan Waner, dia yakin bahwa dia dapat memastikan keselamatan Xuan Yuan Waner. Apa yang kamu cari? Kenapa kamu jauh sekali? Xuan Yuan Waner mengikuti Xiao Chen selama beberapa jam dan mulai merasa semakin tidak terkendali. Sepanjang perjalanan, Xiao Chen tidak berbicara dengannya, seperti orang yang pendiam. Selain itu, semakin dalam ia masuk, semakin kuat pula perasaan menyeramkan itu, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dia agak menyesal mengikuti Xiao Chen. Xiao Chen masih mengabaikan keluhan Xuan Yuan Waner dan terus menjelajah sesuai arahan Kaisar Yuan. Tak lama kemudian, ia sampai di sebuah bukit kecil dan berhenti. Tepat saat Xuan Yuan Waner kebingungan, Xiao Chen mengangkat tangannya dan menyapukannya. Tiba-tiba sebuah badai muncul, menyapu pasir kuning di bukit, membuat sebuah prasasti batu tegak muncul dalam bentuk lengkapnya. Hei, ada kata-kata di prasasti batu itu. Xuan Yuan Waner terkejut dan segera melangkah maju untuk menyeka pasir kuning yang tersisa agar kata-kata pada prasasti batu itu menjadi lebih jelas. Para dewa muncul di dunia, semua hal hancur, dunia abadi runtuh, dan era baru dimulai. Xuan Yuan Waner bergumam pada dirinya sendiri, tertegun. Setelah beberapa saat, dia berseru, apa ini? Apa ini lelucon? Mungkin ini lelucon, tapi mungkin juga ini takdir dunia peri. Siapa yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Kata Xiao Chen dengan tenang sambil menatap 16 kata di prasasti batu itu. Maksudmu, sangat mungkin alam abadi akan musnah. Betapapun naifnya Xuan Yuan Waner, dia tidak dapat menahan diri untuk bersikap serius dan hikmat saat ini. Di suatu tempat yang dianggap terlarang bagi semua orang di dunia peri, terdapat sebuah prasasti batu alam yang tersembunyi, yang menjadi pertanda bahwa dunia peri akan segera musnah. Kalau berita ini sampai tersebar, aku takut seluruh dunia peri akan terguncang. Xiao Chen tidak menjawab. Ia mengangkat tangannya, menghunus pedangnya, dan menebas prasasti batu itu. Ledakan. Kekuatan pedang yang besar membelah bumi dan menimbulkan angin serta pasir setinggi 100 kaki. Namun, pedang yang cukup kuat untuk melenyapkan tornado itu tidak efektif saat ini. Pedang itu jatuh menimpa lempengan batu, apalagi menghancurkannya, bahkan tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Sungguh prasasti batu yang kokoh. Xuan Yuan Waner terkejut. Bahkan Xiao Chen pun tak mampu menghancurkannya, jadi jelas itu bukan prasasti batu biasa. Dengan kata lain, bentuknya seperti prasasti batu, tetapi sebenarnya tidak terbuat dari batu sama sekali. Materi yang luar biasa. Xiao Chen memandang monumen ramalan yang masih berdiri dan merenung dalam hatinya. Tiba-tiba, dia berkata pada Xuan Yuan Waner, minggir. Xuan Yuan Waner menyadari apa yang akan dilakukan Xiao Chen, dan dia dengan patuh menjauh darinya, sambil memusatkan energinya untuk melindungi tubuhnya. Tanpa rasa khawatir lagi, Xiao Chen mengaktifkan Huangji Huaxian Jue, dan aura misterius muncul dari tubuhnya, mengungkapkan keadaan pikiran yang luar biasa dan luar biasa untuk pertama kalinya. Tubuh Xiao Chen tetap tidak bergerak, dan dia perlahan menutup matanya. Seiring dengan meluasnya konsepsi artistik, sebuah hantu terpisahkan, dengan sosok yang tak tertandingi, berevolusi menjadi gaya pedang terhebat. Pedang pertama. Pedang kegelapan. Bab 937. Hantu itu melepaskan pedang kegelapan, menyapunya. Energi pedang itu langsung berubah menjadi lubang hitam, dan kekuatan penghisapnya yang dahsyat menggelinding menuju monumen ramalan. Namun, monumen ramalan dilindungi oleh dewa, dan pedang pemakan kegelapan gagal untuk pertama kalinya dan tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada monumen ramalan. Tidak mungkin. Xuan Yuan Waner memperhatikan dengan gugup dari kejauhan. Dia merasa pedang Xiao Chen tak tertandingi, tetapi monumen nubuat surgawi terlalu abnormal dan sama sekali tidak rusak. Tunggu, dia belum menyerah. Xuan Yuan Waner menatap Xiao Chen, yang masih memejamkan mata dan berada dalam kondisi pikiran yang halus, dan menyadari bahwa pedang ini baru permulaan. Benar saja, pedang pertama gagal, tetapi hantu pertama tidak menghilang, melainkan tetap mengeras. Segera setelah itu, hantu kedua terpisah dari tubuh Xiao Chen dan berevolusi menjadi niat pedang kedua yang benar-benar berbeda.
Pedang pemusnah. Niat pedang penghancur, yang mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, menghantam monumen ramalan. Sebelum efeknya muncul, hantu ketiga terpisah dan niat pedang ketiga telah mengembun menjadi bentuk. Pedang rubah peri. Rubah peri berekor 9 adalah roh yang mengembun menjadi pedang peri. Ledakan. Setelah mengalami 3 serangan mengerikan berturut-turut, monumen surgawi nubuat akhirnya terguncang, seolah-olah telah melahirkan kesadaran, bergetar hebat dan memancarkan lingkaran cahaya misterius untuk menahan serangan Xiao Chen. Aku melebih-lebihkanmu. Xiao Chen menyadari adanya pergerakan aneh pada monumen ramalan itu, tiba-tiba membuka matanya, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Pertahanan aktif monumen nubuat berarti ia takut, atau orang di belakangnya takut. Demikian pula, ini juga berarti bahwa monumen nubuat dapat dihancurkan selama kekuatannya cukup kuat. Perhatikan, gerakan ini akan menjadi kebiasaanmu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen memisahkan hantu itu lagi, dan niat pedang keempat muncul, seluas jurang alam semesta. Pedang jurang. Keahlian unik Kaisar Yuan muncul kembali, menyapu dunia. Ledakan. Lingkaran misterius monumen ramalan dihancurkan oleh pedang, dan retakan pun muncul pada monumen tersebut. Meskipun retakannya kecil, itu berarti monumen nubuat akan mencapai batasnya. Itu menakjubkan. Xuan Yuan Waner memperhatikan dari kejauhan, kedua tangannya saling bertautan erat, menatap Xiao Chen dengan kagum, amat gembira. Dia juga bisa melihat bahwa monumen ramalan itu hampir tidak mampu menahan kekuatan Xiao Chen. Selama Xiao Chen terus mengerahkan kekuatannya, monumen ramalan itu pasti akan hancur. Lancang. Pada saat ini, raungan mengerikan tiba-tiba datang dari Yao Yao Tianming, yang berada jauh di dalam tanah tak bertuan, dan tekanan yang sangat kuat melanda. Klik. Kehampaan itu retak, dan sebuah gerbang menuju dunia terbuka. Sosok-sosok jahat menyerbu keluar dari gerbang, memegang senjata-senjata magis yang tak tertandingi, mematikan, dan dingin. Yang lebih mengejutkan lagi adalah orang-orang misterius ini memiliki sayap perak di punggung mereka, dan jumlahnya bervariasi. Yang paling sedikit hanya memiliki 1 pasang sayap, dan yang paling banyak memiliki 6 pasang sayap. Malaikat. Xuan Yuan Waner benar-benar tertegun, menampakkan ekspresi tidak percaya. Dia pernah melihat catatan tentang klan malaikat di buku-buku kuno keluarga Xuan Yuan, tetapi ada catatan di bagian akhir yang mengatakan bahwa klan malaikat hanyalah legenda yang diwariskan secara lisan, dan tidak seorang pun benar-benar melihatnya, jadi keberadaannya masih harus diselidiki. Saat masih kecil, ia hanya menganggap malaikat sebagai dongeng dan legenda. Saya tidak pernah menyangka hari ini saya akan mendapat kehormatan untuk melihat malaikat hidup. Apakah akhirnya tiba? Ketika Xiao Chen melihat pasukan malaikat jatuh, ia tidak terkejut atau takut. Sebaliknya, ia bersemangat tinggi seolah-olah telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Seistimewa apapun sebuah prasasti batu, pada akhirnya ia hanyalah benda mati. Tak ada gunanya menghancurkannya. Apa yang akan terjadi tak dapat dihentikan dengan menghancurkan prasasti batu itu. Alasan mengapa Xiao Chen mengambil tindakan hanyalah untuk memancing keluar manipulator di balik layar. Seperti yang diduga, orang di balik layar yang sangat mementingkan monumen ramalan itu langsung marah dan mengungkapkan warna aslinya. Semut, beraninya kau menginjak monumen surgawi. Matilah. Di dalam gerbang dunia, muncullah bayangan hitam menakutkan yang lebih kuat dari semua malaikat, dengan marah memerintahkan pasukan malaikat jatuh untuk menyerang Xiao Chen. Malaikat jatuh lainnya persis seperti yang dikatakan Kaisar Yuan, seperti boneka yang dikendalikan, dengan mata dingin dan wajah tanpa ekspresi. Namun di bawah komando bayangan hitam itu, senjata suci di tangan mereka memancarkan niat membunuh, mengunci Xiao Chen, dan menyerang serempak. Aku belum pernah membunuh malaikat sebelumnya, jadi hari ini aku akan mencobanya. Xiao Chen tidak membuang waktu dan langsung bertindak. Jalan kekaisaran adalah satu. Niat tertinggi kembali tersublimasi. Xiao Chen Yun menggunakan Huangji Huaxian Jue untuk menggabungkan 4 niat pedang yang menakjubkan, kegelapan, kehancuran, rubah peri, dan jurang langit, dan menghasilkan kekuatan terlarang yang paling kuat. Tiba-tiba seluruh wilayah tak bertuan itu mengalami guncangan yang mengerikan. Meskipun keduanya tabu, keduanya juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Tanah tak bertuan dikenal sebagai zona terlarang dalam kehidupan, dan masih tak tertahankan di bawah kekuasaan tabu Xiao Chen. Cek, 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 engah, 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 engah. Energi pedang itu begitu dahsyat dan ganas hingga menyapu dengan liar. Begitu para malaikat jatuh yang diperintahkan untuk maju mendekat, mereka dibunuh tanpa ampun oleh energi pedang terlarang itu. Entah itu malaikat bersayap 1 atau malaikat bersayap 6, tampaknya tak ada bedanya saat ini. Tak satu pun dari mereka mampu bertahan sedetik pun di bawah energi pedang terlarang. Luar biasa. Xuan Yuan Waner menyaksikan dari jauh, hatinya kembali berdebar kencang. Itu adalah malaikat yang tercatat sangat kuat dalam buku-buku kuno, tetapi Xiao Chen membantainya secara sepihak seolah-olah dia sedang memotong melon dan sayuran. Siapakah sebenarnya dia? Kenapa? Kau tidak ditekan oleh aturan No Man's Land. Di dalam gerbang dunia, bayangan hitam misterius itu berbicara dengan nada marah, dengan sedikit ketakutan dalam suaranya. Jelaslah bahwa Xiao Chen jauh lebih kuat dari yang diduganya, dan berbeda dari siapapun yang pernah dilawannya sebelumnya. Secara logika, di wilayah tak bertuan, seseorang tidak dapat menggunakan kekuatan magis, dan bahkan teknik bela diri pun tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Seseorang hanya dapat bertarung dengan kekuatan paling murni.
Namun, Xiao Chen tidak hanya mampu menggunakan energi pedang yang luar biasa, tetapi juga sangat kuat. Semua bawahannya adalah pejuang yang berani dan terampil, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mampu bertahan dalam satu ronde. Aturan. Apa kau pikir kau bisa mengabaikanku dengan hal seperti itu? Sambil berkata dengan nada menghina, Xiao Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan memusatkannya lagi, sentuhan niat pedang yang ekstrim pun melesat ke langit. Ledakan. Niat pedang meledak, mengaduk kuning misterius dan membersihkan langit dan bumi. Kabut gelap di tanah tak bertuan itu tiba-tiba tersapu, seperti langit yang muncul setelah awan-awan terbelah, menyebabkan langit biru muncul kembali. Kekuatan gelap sirna, digantikan oleh energi murni dan benar. Ah! 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 Jeritan kesakitan terdengar dari para malaikat yang jatuh. Mereka tampak tidak terbiasa dengan lingkungan yang begitu saleh. Mereka bagaikan iblis yang dibaptis dengan kuasa cahaya, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Begitulah. Xiao Chen tampak mengerti sesuatu ketika melihat ini dan mencibir, malaikat-malaikat yang jatuh ini hanyalah subjek percobaanmu, kan? Mereka belum lengkap. Terlalu pintar seringkali tidak berakhir baik. Kata bayangan gelap di gerbang dengan marah. Benarkah? Tanya Xiao Chen dengan tenang, saat ini, apakah kamu masih berpikir kamu punya peluang untuk menang? Kekuatanmu seharusnya sudah mencapai level itu. Sulit bagiku untuk mengalahkanmu dalam kondisiku saat ini. Tapi semua manusia punya kelemahan, seperti dia. Begitu dia selesai berbicara, Xuan Yuanwaner di kejauhan menyadari sesuatu, ekspresinya berubah, dan dia langsung ingin melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Sosok jangkung dan kekar muncul di belakangnya, memegang kapak besar dan menebasnya dengan ganas. Bab 938. Menyerahlah atau dia akan mati. Bayangan gelap di dalam gerbang dunia berteriak dingin pada Xiao Chen. Namun di saat yang sama, kapak malaikat bersayap 6 di belakang Xuan Yuan tanpa ampun memberikan pukulan mematikan pada Xuan Yuanwaner. Kau pikir aku tidak mengantisipasi situasi ini? Naif. Ekspresi Xiao Chen tetap tidak berubah saat dia mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Bang! Tiba-tiba, lingkaran cahaya keemasan muncul di tubuh Xuan Yuanwaner. Ini. Xuan Yuanwaner terkejut. Namun sebelum dia sempat mengatakan apapun, cahaya keemasan telah menyelimuti dirinya, dan dia menghilang dari tempat itu dengan suara, "Us." Ledakan. Xuan Yuanwaner menghilang, dan malaikat bersayap 6 yang menyerang secara tiba-tiba itu mengayunkan kapaknya, membelah tanah dengan raut wajah bingung. Apa yang sedang terjadi? Di dalam gerbang, bayangan hitam itu tampak ragu. Sepasang mata emasnya terbuka dan menatap ke arah hilangnya Xuan Yuanwaner. Lalu, menatap Xiao Chen, ia bertanya, apa yang kau lakukan? Apa kau begitu bodoh sampai belum melihat jimat teleportasi luar angkasa? Xiao Chen mencibir. Jimat teleportasi luar angkasa. Ya, aku sudah membuat persiapan sebelumnya. Selama dia dalam bahaya, aku bisa mengusirnya kapan saja. Xiao Chen tidak dapat menjamin bahwa ia dapat mengantisipasi segalanya dan bersiap untuk segalanya, tetapi ia akan mampu mengambil beberapa tindakan pencegahan paling mendasar tanpa kesalahan apapun. Ada banyak bahaya di daerah tak berpenghuni ini, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Xuan Yuanwaner, Kaisar Abadi tingkat 2, yang mengikutinya bisa menjadi beban dan mengalihkan perhatiannya kapan saja. Bagaimana mungkin dia mengabaikan bahaya tersembunyi yang begitu besar? Jadi dia meminta jimat teleportasi luar angkasa milik Xuan Yuanwaner dan memakaikannya padanya tanpa ada yang menyadarinya. Begitu perintah diberikan, Xuan Yuanwaner akan segera diteleportasi. Tidak mungkin, jimat teleportasi luar angkasa tidak efektif di sini, kau berbohong padaku. Kata bayangan hitam itu dengan marah. Apa aku baru saja menjelaskannya? Xiao Chen berkata dengan tenang, batasan dan aturan di wilayah tak bertuan itu tidak berlaku untukku. Hanya karena orang lain tidak bisa menggunakan sesuatu, bukan berarti aku tidak bisa menggunakannya. Oke, cukup basa-basinya. Sudah waktunya aku melihat wajah aslimu, kan? Tanpa rasa khawatir, tatapan mata Xiao Chen menjadi tajam, seolah dia bisa melihat menembus kehampaan dan menatap langsung ke bagian terdalam gerbang dunia. Tiba-tiba sosoknya bergerak cepat dan melesat maju, membunuh malaikat jatuh manapun yang menghalanginya. Daerah tak berpenghuni, yang awalnya kembali ke langit biru cerah, kini kembali tertutup lapisan tebal warna darah. Sialan, mundur. Di dalam gerbang dunia, meskipun bayangan hitam itu marah, dia tahu bahwa dia tidak berdaya untuk melawan Xiao Chen secara langsung. Oleh karena itu, dia mengambil keputusan cepat dan segera menutup gerbang dunia, tanpa mempedulikan belasan bawahannya yang tidak sempat mundur kembali ke gerbang. Xiao Chen menyapu bersih para malaikat jatuh yang tersisa dengan satu pedang, dan menatap gerbang dunia yang perlahan menutup dengan ekspresi serius. Tidak sesederhana itu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen melangkah ke langit dan mengangkat tangannya untuk memunculkan kembali pedang abadi. Pedang abadi memanggil roh, dan bayangan naga tiba-tiba muncul, menambah kekuatan agungnya. Naga itu mengaum sepanjang masa. Pedang peri naga suci tiba-tiba menghantam pintu dunia yang baru saja ditutup. Ledakan. Ruang itu ditembus oleh kekuatan pedang roh naga, menampakkan sebuah lubang besar. Xiao Chen tidak banyak berpikir dan langsung melompat ke lubang luar angkasa. Lubang ini bukan lagi gerbang asli menuju dunia, tetapi Xiao Chen membukanya dengan menelusuri oranya, dan dapat mencapai tempat yang sama dengan ujung lain gerbang menuju dunia.
Setelah melayang dalam arus balik ruang untuk beberapa saat, pemandangan di depan Xiao Chen berubah dan dia mendapati dirinya berada di lingkungan yang keras. Langit dan udara di sini bahkan lebih keruh dan gelap daripada di tanah tak bertuan. Di mana-mana dipenuhi pemandangan pembusukan dan kehancuran, dengan tulang-tulang dan mayat berserakan di tanah, sungguh menyeramkan. Ada juga roh-roh jahat yang berkeliaran di angkasa. Meskipun mereka tidak benar-benar menyerang manusia, jeritan mereka melengking, taring mereka terbuka, dan cakar mereka melambai-lambai, yang menggetarkan hati manusia. Orang normal sama sekali tidak dapat bertahan hidup di lingkungan seperti ini. Namun Xiao Chen tidak takut, dia hanya mengerutkan kening, merasa familiar dengan tempat ini. Itu sebenarnya alam iblis. Selain pemandangan runtuh, ada aura iblis yang kuat di mana-mana di ruang angkasa, yang membuat Xiao Chen berani menyimpulkan bahwa dia sudah berada di dunia iblis. Ada rumor bahwa alam iblis telah ditaklukkan. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Setelah tiba di alam iblis, Xiao Chen tidak terburu-buru mengejar para malaikat jatuh. Ia ingin tahu apa yang terjadi di alam iblis. Saat dia terbang dari alam abadi Jiangchu ke alam abadi Baiqiong, dia melihat energi iblis aneh memancar dari celah-celah di alam iblis. Kemudian, beredar rumor di dunia peri bahwa dunia iblis dan dunia setan runtuh satu demi satu. Sekarang setelah dia secara tidak sengaja memasuki alam iblis dan melihat pemandangan di sekitarnya, dia tahu bahwa apa yang terjadi pasti benar dan sesuatu pasti telah terjadi di alam iblis. Karena bahkan iblis pun tidak akan memilih lingkungan hidup seperti itu. Mereka sebenarnya menyukai kebersihan seperti manusia, tetapi selera mereka lebih tinggi pada waktu-waktu tertentu. Alam iblis diperintah oleh Kaisar Iblis. Selama Kaisar Iblis masih ada, alam iblis tidak akan berada dalam kondisi seperti ini. Mungkinkah Kaisar Iblis telah dikalahkan? Xiao Chen merenung sambil berjalan di sepanjang jalan. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu di hatinya dan merasakan napas yang familiar. Mungkinkah napas ini? Xiao Chen menyadari sesuatu, dan sosoknya melintas dan menghilang dari tempat itu. Sungai darah mengalir dan bergelora, dan sekelilingnya diselimuti suasana suram dan mematikan. Seorang iblis yang sombong, memegang pedang tulang berlumuran darah, melangkah melewati mayat-mayat tragis yang tergeletak di tanah, selangkah demi selangkah menuju iblis yang kehabisan amunisi dan makanan. Sun Wang, mengingat kau dan aku berasal dari klan yang sama, asal kau memberitahuku keberadaan kepala istana, aku akan membiarkanmu pergi, dan aku juga akan membebaskan kedua saudaramu. Bagaimana caranya? Setan yang sombong itu berdiri sambil memegang pedang di tangannya, menatap setan itu dengan pandangan jijik. Tutian, kau dulunya dewa perang iblis yang paling kukagumi. Kenapa kau sampai menyerah pada orang luar? Pedang di tanganmu, jika diayunkan ke musuh, akan menjadi mimpi buruk terburuk mereka. Tapi kenapa kau mengayunkan pedang ke rekan-rekanmu? Meskipun Raja Sun sudah putus asa dan semua bawahannya terbunuh atau terluka, ia tetap berani dan tegak berdiri. Kau terlalu naif. Di dunia ini, pemenang selalu berkuasa. Cibir Tutian. Pasukan Kaisar Iblis telah dikalahkan sepenuhnya dan tak berdaya untuk bangkit kembali. Aku hanya mengikuti arus dan melindungi diriku sendiri. Kalau kau mau, kau bisa melakukan hal yang sama sepertiku. Hidup dalam rasa malu sepertimu. Pah! Umpat Raja Sun. Kekuatanku mungkin sederhana, tapi tulangku sekuat langit. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran hari ini, itu akan menjadi kematian yang pantas. Mendengar ini, Tutian berkata dengan ekspresi dingin, karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Begitu aku membunuhmu, sang putri tidak akan bisa lepas dari cengkramanku. Begitu dia selesai berbicara, Tutian mengangkat pedang tulang putih, bermaksud membunuh Raja Sun dengan satu pedang. Melihat hal itu, Raja Sun pun menyerah dan menghadapi kematian dengan gagah berani. Namun pada saat itu, tiba-tiba muncul tanda hitam di antara kedua alisnya. Ledakan. Suatu kekuatan dahsyat meletus, menghantam segala arah. Peng! Bahkan orang kuat seperti Dewa Perang Tutian pun tertembak secara tidak sengaja. Bab 939. Bagaimana itu mungkin? Tutian meningkatkan kekuatannya dengan cepat, melepaskan sisa kekuatan, dan berdiri di kejauhan menatap Raja Sun dengan kaget dan bingung, tidak dapat mengerti. Seorang pria dengan kekuatan Raja Iblis, meskipun dia kelelahan, mampu menjatuhkannya. Ini, Raja Sun juga terkejut dan menyentuh dahinya. Kontrak Kaisar Iblis, mungkinkah itu dia? Raja Sun gemetar seluruh tubuhnya, jelas menyadari sesuatu. Dia memang memiliki kontrak dengan Raja Iblis, dan kontrak itu dibuat dengan orang itu saat dia berada di bumi. Sekarang kontrak Raja Iblis telah muncul, itu berarti dia sudah dekat. Raja Sun, lama tak berjumpa. Kenapa kondisimu menyedihkan seperti ini? Begitu selesai berbicara, Raja Sun menoleh dan melihat sosok yang dikenalnya. Xiao Chen. Seru Raja Sun tanpa pikir panjang, amat terkejut. Nama ini kurang bagus. Karena kita sudah membuat kontrak Raja Iblis, kamu harus memanggil dirimu apa? Mau aku ajari? Tanya Xiao Chen ringan. Salam. Bertemu, Guru. Raja Sun memberi hormat pada Xiao Chen. Kontrak Kaisar Iblis adalah kontrak paling sakral di antara para iblis. Kontrak ini tidak hanya dibuat oleh Kaisar Iblis, tetapi juga berarti harus disumpah atas nama Kaisar Iblis. Setelah kontrak semacam itu dibuat, pihak yang dikontrak tidak akan pernah mengkhianati kontraktornya. Sun Wang, kau benar-benar menandatangani kontrak Kaisar Iblis dengan manusia.
Apa kau bercanda? Tu Tian bereaksi dan memelototi Sun Wang dan Xiao Chen dengan sinis. Dulu aku mengagumi keberanianmu, tapi apa bedanya kau melakukan ini denganku? Ini seperti panci yang menyebut ketelnya hitam. Tidak diragukan lagi bahwa Xiao Chen adalah manusia. Menurut Tu Tian, manusia tidak dapat mengendalikan kontrak Kaisar Iblis, jadi hanya mungkin Raja Sun yang mengambil inisiatif membuat kontrak dengan Xiao Chen. Apa bedanya perilaku ini dengan mengkhianati setan? Tu Tian, berhentilah memfitnahku. Karakterku berbeda denganmu. Balas Raja Sun. Aku ingin tahu apa bedanya. Kata Tu Tian sambil tersenyum dingin. Raja Sun ragu untuk berbicara. Baru setelah dia melihat Xiao Chen diakui sebagai master oleh buku terlarang Jalan Iblis, dia bersedia tunduk pada Xiao Chen. Namun hal ini tidak dapat diceritakan kepada Tu Tian. Karena sekali diucapkan akan menjadi malapetaka. Baru sekarang dia mengerti bahwa Xiao Chen hanya memiliki seperempat kitab suci di tangannya, sang putri juga memiliki seperempat kitab suci, dan separuh kitab suci yang tersisa telah jatuh ke tangan alien. Jika alien itu tahu Xiao Chen membawa kitab suci, akibatnya akan mengerikan. Apa? Kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tu Tian mencibir. Lupakan saja. Kau tidak perlu mencari alasan. Lagi pula kau akan mati di sini. Tidak ada bedanya. Setelah jeda, dia melirik Xiao Chen lagi. Oh. Tidak, mungkin ada sedikit perbedaan. Setidaknya seseorang akan dikuburkan bersamamu. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Xiao Chen menatap Tu Tian Dao dengan acuh tak acuh. Oh, kamu masih punya pendapat. Tu Tian mencibir, pedang tulang putih di tangannya bersinar dengan cahaya aneh, seolah-olah dia siap untuk mulai membunuh lagi. Tuan, cepatlah. Dia berbeda dari lawan manapun yang pernah Anda hadapi. Dia benar-benar berada di level yang berbeda. Raja Sun mempertaruhkan nyawanya untuk berdiri di depan Xiao Chen. Dalam pemahamannya, Xiao Chen sombong, arogan, dan memandang rendah dunia. Di bumi, Xiao Chen memang punya modal untuk bersikap sombong dan tidak ada salahnya bersikap sedikit angkuh. Namun ini adalah dunia iblis, yang dimensinya jauh lebih tinggi dari bumi. Siapapun jenderal iblis yang lolos dapat menghancurkan bumi berkali-kali. Tu Tian yang bergelar Victor merupakan salah satu kaisar iblis terkuat di bawah kaisar iblis. Melawan Tu Tian secara langsung tidak diragukan lagi adalah hal yang paling bodoh untuk dilakukan. Kamu ingin pergi, tapi bisakah kamu? Melihat Raja Sun begitu khawatir terhadap Xiao Chen, Tu Tian semakin meremehkan Xiao Chen. Datang dan mati. Pedang tulang putih diayunkan dengan santai. Meskipun tidak ada gerakan khusus yang digunakan, energi pedang hitam membawa kekuatan dahsyat yang sebanding dengan Kaisar Abadi tingkat 7, yang bertujuan untuk membunuh Xiao Chen dan Raja Sun bersama-sama. Tetapi ketika energi pedang jahat hendak mendekati Xiao Chen, waktu dan ruang tiba-tiba terhenti, dan energi pedang hitam membeku di udara. Apa? Pupil mata Tu Tian mengecil. Kamu benar-benar tidak punya kesadaran diri sama sekali. Mata Xiao Chen berbinar, dan dia perlahan mengangkat tangannya, mengambil energi pedang hitam yang terkondensasi di udara, dan memainkannya seperti mainan. Tiba-tiba, dia menjentikkan jarinya lagi. Memanggil. Energi pedang hitam itu kembali terbuka, tetapi dipaksa kembali melalui jalur semula. Tertawa. Dalam sekejap mata, dia dipenggal dengan satu pedang, dan darah muncrat sejauh 3 kaki. Bagaimana mungkin? Kepala Tu Tian melayang tinggi ke angkasa. Dari raut wajah terkejut dan takutnya, mudah untuk mengatakan bahwa ia meninggal dengan mata terbuka. Membosankan. Pantulan itu langsung membunuh Tu Tian. Xiao Chen menjentikkan lengan bajunya lagi, dan angin kencang menyapu, menghancurkan tubuh dan jiwa jahat Tu Tian sepenuhnya. Ini. Aku tidak bermimpi, kan? Raja Sun benar-benar tercengang. Dewa perang yang begitu kuat, Tu Tian, benar-benar dihancurkan dengan cara seperti ini. Raja Sun, dia hanya kaisar iblis tingkat 7. Apa yang membuatmu begitu terkejut? Xiao Chen berkata dengan tenang, setelah bertahun-tahun, kultivasimu telah berkembang pesat, tetapi keberanianmu semakin berkurang. Saat berada di bumi, Xiao Chen mengetahui bahwa Raja Sun tidak berada dalam kondisi sempurna karena terlalu lama disegel. Ketika mereka bertemu lagi setelah sekian tahun, dia dapat melihat bahwa Raja Sun tidak hanya telah pulih sepenuhnya dari bentuk fisiknya, tetapi juga tampaknya telah mengalami pertemuan ajaib, dan kultivasinya telah mencapai tingkat Raja Iblis sejati. Tentu saja, Raja Iblis kecil tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kaisar Iblis tingkat 7, jadi dapat dimengerti jika Raja Sun bereaksi seperti ini. Guru, kekuatanmu. Meskipun Xiao Chen mengatakan ini, Raja Sun masih tidak bisa menenangkan keterkejutan batinnya dalam waktu singkat. Mengapa kau terdengar seperti meremehkanku? Tanya Xiao Chen ringan. Tidak. Bukan itu maksudku, hanya saja. Raja Sun tidak tahu harus menjawab apa. Oke, jangan khawatir. Di mana kedua saudaramu, Raja Yi dan Raja Xing? Tanya Xiao Chen. Saudaraku yang kedua dan ketiga telah ditangkap, dan kita tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Raja Sun merasa sedih ketika memikirkan kedua saudaranya yang telah menderita. Sepertinya situasi di alam iblis sangat serius. Xiao Chen merenung. Situasinya tidak serius, tapi hampir runtuh total. Bahkan Kaisar Iblis pun kalah. Raja Sun mendesah. Para elit alam iblis ditangkap, beberapa terbunuh, beberapa menyerah, dan hanya segelintir yang mengikuti sang putri bersembunyi, menghindari penangkapan.
Mendengar ini, Xiao Chen bertanya, apakah kamu bepergian dengan putrimu? Ya, Raja Sun mengangguk. Dengan kepergian Kaisar Iblis, sang putri adalah pemimpin kita. Tapi ras alien itu ingin memusnahkan kita sepenuhnya, dan mereka terus mengirim orang untuk memburu sang putri. Kali ini, kami secara tidak sengaja mengungkap keberadaan kami dan diserang. Kaisar Iblis Changlin dan saya memimpin sekelompok pasukan untuk melindungi jalan mundur kami, tetapi kekuatan musuh terlalu besar. Kaisar Iblis Changlin terbunuh dalam pertempuran, dan iblis-iblis lainnya juga terbunuh atau terluka. Hanya saya yang tersisa. Pada titik ini, Raja Sun bertanya dengan cemas, Tuan, bolehkah saya meminta bantuan Anda? Mendengar ini, Xiao Chen menatap Raja Sun dengan tenang dan berkata, kau ingin aku menyelamatkan putrimu. Babak 940. Yah, Tu Tian hanya tinggal untuk mengurusi aku dan Kaisar Iblis Changlin. Prajurit alien lainnya pergi memburu sang putri dan yang lainnya. Aku tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Raja Sun merasa cemas. Sang putri adalah putri Raja Iblis dan sekarang menjadi satu-satunya harapan dunia iblis. Jika sang putri meninggal, dunia iblis akan hancur total. Melihat Xiao Chen tidak segera menjawab, Raja Sun berlutut dan memohon berulang kali, Tuan, saya tahu sulit bagi Anda untuk menghadapi ras alien sendirian, tetapi apapun yang terjadi, tolong beri kami para iblis kesempatan. Bangun, aku tidak bilang aku tidak akan membantumu. Kata Xiao Chen ringan. Tuan, apakah Anda bersedia membantu? Raja Sun terkejut. Ia tidak menyangka Xiao Chen akan begitu terus terang. Aku berutang budi pada Kaisar Iblis, dan seharusnya aku membalasnya sejak lama. Untuk menciptakan Huangji Huaxian Jue, ia menerobos masuk ke alam iblis dan bertarung melawan Kaisar Iblis, serta merampas keterampilan tertinggi alam iblis, yakni catatan iblis surgawi. Meskipun Kaisar Iblis sangat enggan setelah kekalahannya, dia akhirnya menepati janjinya dan menyerahkan catatan iblis surgawi kepadanya. Dari sudut pandang ini, dia tidak bisa berdiam diri saja saat datang ke alam iblis hari ini. Lebih jauh lagi, ras alien tidak hanya akan membawa bencana bagi dunia iblis, tetapi cepat atau lambat akan mengulurkan tangan jahatnya ke dunia peri. Dia tidak akan pernah membiarkan ras alien bertindak sembrono. Sejak awal, alien hanya akan menjadi musuhnya. Ayo, bawa aku mencari putrimu. Kata Xiao Chen. Bagus. Raja Sun berdiri dengan gembira. Pada saat ini, dia akhirnya melihat secercah harapan. Di tanah kuno, aula utama keluarga Xuan Yuan. Wow, cahaya keemasan menyambar, dan sesosok tiba-tiba muncul. Mungkin karena inersia yang kuat, sosok itu tidak stabil saat mendarat dan jatuh ke tanah dalam keadaan pusing. Oing-oing. Dua sosok kuat menyadari ada yang tidak beres dan segera bergegas menghampiri. Ketika mereka melihat sosok itu, mereka semua terkejut. Waner, ada apa denganmu? Dua pria bergegas maju dan bertanya dengan khawatir. Ah! Xuan Yuan Waner memegangi kepalanya dan menatap kedua pria itu dengan tatapan kosong. Ayah, paman keempat, di mana aku? Omong kosong, tentu saja kamu ada di rumah. Kata ayah Xuan Yuan Waner, Xuan Yuan Tuo, dengan marah, kamu keras kepala sekali, pergi tanpa sepatah kata pun. Kalau terjadi apa-apa, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada ibumu? Di sampingnya, paman keempat Xuan Yuan Waner, Xuan Yuan Hu, berkata dengan raut wajah penuh kasih sayang, Kak, Waner hanya bermain-main sebentar. Dia dilindungi oleh roh leluhur, jadi orang biasa tidak bisa menyakitinya. Jika kamu menghadapi bahaya dan roh leluhur sedang tidak aktif, kamu juga bisa menggunakan jimat teleportasi arah. Setelah mengatakan ini, Xuan Yuan Hu tiba-tiba terdiam, menatap Xuan Yuan Waner dengan heran dan bertanya, Waner, apakah kamu menggunakan jimat teleportasi untuk kembali? Mendengar ini, Xuan Yuan Tua pun menyadari masalahnya dan bertanya, Waner, bahaya apa yang kamu hadapi? Jika bukan saat yang paling mendesak, Waner tidak akan pernah menggunakan jimat teleportasi. Pertama-tama, jimat teleportasi arah sangat berharga, dan keluarga Xuan Yuan tidak memiliki banyak jimat seperti itu. Waner seharusnya mengerti ini. Kedua, Waner kabur diam-diam kali ini. Mengingat kepribadiannya, bagaimana mungkin dia bisa menggunakan jimat teleportasi untuk kembali sendirian jika dia belum cukup bersenang-senang di luar? Kecuali jika Anda menghadapi krisis yang tidak dapat Anda tangani. Aku. Pikiran Xuan Yuan Waner melayang kembali, dan tiba-tiba ia teringat semuanya. Ia berteriak, oh tidak. Apa dia akan berada dalam bahaya sendirian di sana? Waner, siapa yang kamu bicarakan? Xuan Yuan Tuo dan Xuan Yuan Hu bertanya. Saya tidak tahu namanya. Xuan Yuan Waner menggelengkan kepalanya. Dia sudah menanyakan nama Xiao Chen berkali-kali, tetapi Xiao Chen mengabaikannya, yang benar-benar membuatnya tertekan. Jadi, bahaya apa yang kau hadapi? Tanya Xuan Yuan Tuo. Aku pergi ke tanah tak bertuan. Xuan Yuan Waner menjawab dengan lemah, sedikit takut. Dia tahu bahwa ayahnya dan paman keduanya akan terkejut ketika mendengarnya. Apa, tanah tak bertuan, kenapa kamu pergi ke sana? Benar saja, Xuan Yuan Tuo dan Xuan Yuan Hu hampir melompat setinggi 3 meter, tampak sangat gembira. Waner, kau benar-benar bingung. Tempat macam apa itu tanah tak bertuan? Beraninya kau masuk tanpa izin. Benar sekali, apalagi kamu, aku bahkan tidak bisa menjamin ayahmu dan paman keduamu bisa melewati tanah tak bertuan itu dengan aman. Keduanya saling memarahi. Aku tahu.
Kata Xuan Yuan Waner genit, aku tidak tahu tanah tak bertuan itu begitu mengerikan. Kupikir hal terburuk yang bisa terjadi adalah menggunakan jimat teleportasi luar angkasa untuk melarikan diri. Siapa sangka jimat yang rusak itu tidak akan berfungsi sama sekali. Mendengar ini, Xuan Yuanhu mengerutkan kening dan bertanya, Waner, kamu bilang jimat teleportasi luar angkasa tidak bisa digunakan. Mereka hanya tahu bahwa wilayah tak bertuan itu sangat berbahaya, tetapi mereka belum pernah ke sana secara langsung, jadi mereka tidak mengerti aturan penindakan di wilayah tak bertuan itu. Yah, aku menghadapi badai kematian di sana dan ingin menggunakan jimat teleportasi untuk kembali, tapi tidak berhasil sama sekali. Aku hampir, kata Xuan Yuan Waner dengan rasa takut yang masih tersisa. Mendengar ini, hati Xuan Yuan Tuo dan Xuan Yuan Hu menegang, lalu mereka buru-buru bertanya, apa yang terjadi selanjutnya. Kemudian, dia menyelamatkanku. Xuan Yuan Waner sangat khawatir saat memikirkan Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen tampak sangat kuat, dia tidak tahu apakah dia akan berada dalam bahaya saat menghadapi para malaikat misterius dan tidak dikenal. Orang yang namanya tidak kau ketahui itu. Tanya Xuan Yuan Tuo, lalu bertanya, apa ciri-cirinya? Dia berani memasuki wilayah tak bertuan dan mampu menghentikan badai maut. Dia pasti luar biasa. Ya, dia benar-benar luar biasa. Seru Xuan Yuan Waner kagum, bahkan lebih hebat daripada ayah dan paman kedua, bahkan mungkin sehebat Taizu. Omong kosong. Mendengar ini, Xuan Yuan Tuo dan Xuan Yuan Hu langsung menegurnya dengan serius. Bagaimana bisa kau membandingkan orang luar dengan Taizu? Xuan Yuan Taizu adalah orang terkuat di keluarga Xuan Yuan saat ini, sekaligus orang dengan senioritas tertinggi. Ia telah hidup dari zaman kuno hingga saat ini, dan usianya tak terhitung. Dia begitu hebat, tak ada kata sifat yang dapat menggambarkannya. Pria yang disebutkan oleh Xuan Yuan Waner, meskipun dia berani memasuki wilayah tak berpenghuni dan kekuatannya seharusnya cukup bagus, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Taizu? Aku tahu ini agak tidak sopan pada Taizu, tapi dia benar-benar tangguh. Kata Xuan Yuan Waner, matanya berbinar-binar penuh semangat. Para malaikat itu bukan tandingannya. Dengan satu ayunan pedang, dia bisa mengubah langit yang gelap menjadi cerah, mengiris para malaikat itu berkeping-keping. Pasti pemandangan yang benar-benar spektakuler. Malaikat. Waner, apa kau mengarang cerita lagi? Xuan Yuan Tuo mulai meragukan kebenaran perkataan Xuan Yuan Waner. Tidak, memang ada malaikat di tanah tak bertuan itu. Mereka semua bersayap. Ada yang hanya punya satu pasang, ada pula yang 6. Tapi mereka semua tidak sadar. Ada yang mengendalikan mereka. Kata Xuan Yuan Waner serius. Benarkah? Mendengar ini, Xuan Yuan Hu berkata dengan sungguh-sungguh, Waner, ini masalah serius, jangan bicara omong kosong. Kamu boleh bercanda tentang hal lain, tapi kalau kamu berani berbohong tentang hal seperti ini, konsekuensinya serius. Kata Xuan Yuan Tuo tegas. Benar, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kata Xuan Yuan Waner cemas, menyadari ayah dan paman keduanya tidak mempercayainya. Mereka datang untuk melindungi prasasti batu itu. Bersambung.